Hai, salam Gupi Perspektif. Teman-teman pecinta ikan gupi, seperti yang kita ketahui salah satu kebutuhan utama ikan gupi adalah pakan. Apakah itu pakan alami atau buatan? Ibaratnya manusia perlu makan, gupi juga perlu pakan. Pakan alami seperti kutu air, jentik nyamuk, Daphnia magna, cacing sutra, cacing dara, artemia, infusoria, grindal, worm, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang hidup itu biasanya bisa didapatkan dari alam atau juga dijual di toko-toko ikan lain-lainnya. Sedangkan pakan buatan lebih dikenal dengan sebutan pelet. Tapi pelet di sini bukan pelet yang buat lawan jenis kita, kelepek-kelepek itu ya. No, God! No, God, please, no! No! Pelet di sini ya maksudnya pakan buatan itu. Pakan buatan atau pelet itu bentuknya juga macam-macam ya. Ada yang berbentuk flake atau lembaran tipis, bentuk granul atau butiran halus, ada bubuk, ada cair, bentuk pasta dan lain sebagainya. Ya, itu jenis-jenis pakan yang bisa saya kumpulkan. Terus teman-teman biasanya lebih suka pakai yang mana? Terus apa saja yang jadi faktor pertimbangan dalam memilih pakan buat ikan gupi? Nah, mari kita coba bahas ya satu-satu. Seperti kita lihat ini pakan tetrapid ini termasuk salah satu pakan buatan. Tapi ya harganya termasuk lumayan ya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan satu itu harga. Pakan alami harganya bervariasi, ada yang murah, terus ada yang juga misalnya kita bisa cari di alam seperti cacing sutra, jentik-jentik nyamuk, kutu air, dan lain sebagainya. Ada juga yang di kultur seperti infusoria atau dulu pernah sempat terkenal itu grindal worm itu. Terus ada juga yang mahal seperti artemia. Jadi ada juga pakan buatan yang mahal yang seperti tadi tetrapid. Terus ada juga yang harganya murah seperti ya bukan pakan ikan sih sebenarnya, lebih ke pakan udang, dan ada juga yang pakai pakan buat lele. Ya sebenarnya ya sama-sama bermerek sih, cuman ya satu harganya mahal, yang satu harganya lebih terjangkau. Jadi tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa, nanti kita bahas lebih lanjut. Terus faktor kedua yang harus dipertimbangkan itu ya ketersediaannya. Apakah kita cari di alam khusus untuk pakan alami, misalnya tadi cacing sutra, jentik atau kutu air itu biasanya ada teman-teman yang mencari di alam. Terus ada juga yang ternak atau kultur. Cacing sutra juga bisa diternak, kutu air juga bisa diternak, Daphnia magna juga biasanya banyak yang ternak. Kayak infusoria juga ada juga yang kulturnya khusus buat biasanya bayi ikan ya. Terus ada juga yang pasti lebih memilih praktis yaitu beli. Faktor ketiga itu adalah penanganan dan penyimpanannya. Pakan alami seperti artemia mungkin bisa bertahan lama ya, karena dia berbentuk sudah dalam kemasan ya. Jadi
Kalau perlu kita tinggal menetaskannya. Terus kayak cacing atau kutu air juga ada yang bisa disimpan di dalam freezer, dibekukan. Tapi kalau penanganannya seperti itu atau penyimpanannya kan pasti membutuhkan biaya tambahan dan ya peralatan pendukung lainnya. Sedangkan untuk pelet atau pakan buatan itu biasanya dikemas siap pakai dan praktis dalam bentuk kemasan botol atau sak-sakan atau pak-pakan. Jadi tinggal buka langsung bisa diberikan kepada ikan-ikan gupi. Ya, itu saja faktor-faktor yang bisa saya rangkum buat bahan pertimbangan teman-teman pecinta ikan gupi. Yang perlu diperhatikan sekarang itu adalah berapa jumlah ikan gupi yang teman-teman piara. Ya, kalau misalnya cuman 1 sampai 10 akuarium, ikan gupinya dikasih makan makanan premium seperti Artemia atau pelet-pelet mahal lainnya, ya mungkin masih nggak masalah ya. Tapi bagaimana kalau misalnya teman-teman ini punya 100 akuarium atau bahkan 1000 akuarium atau bahkan lebih? Ya, kalau begitu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memberi makan ikan-ikan gupi semua tersebut? Itu jadi harus dipertimbangkan ya. Begitu juga kalau misalnya kita memberikan pakan alami dengan cara mencari di alam ataupun kultur. Harus diperhatikan berapa banyak waktu yang digunakan untuk mencari pakan tersebut. Misalnya mencari cacing sutrata atau mencari kutu air. Terus berapa banyak yang kita dapatkan. Kalaupun kita harus kultur atau ternak, berapa luas lahan yang harus disediakan kalau misalnya kita mau ternak pakan alami tersebut. Apakah kita punya tempatnya gitu. Terus juga kita harus mempertimbangkan harga jual ikan gupi. Berkaitan dengan jumlah ikan dan kualitas ikan gupi, jadi ya seperti prinsip ekonomi tadi ya, sedikit pengeluaran banyak penghasilan, atau jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Betul nggak teman-teman? Kalau saya saat ini sih lebih memilih memakai pakan buatan Fengli khususnya. Sebenarnya itu pelet udang sih, tapi karena menurut saya lebih praktis ya saya pakai itu. Saya juga pernah coba pakai pakan pelet itu, yaitu pelet ikan koi sih sebenarnya. Di sana ada tulisannya mengandung spirulina, jadi sebenarnya ukurannya nggak cocok sama sekali sih, lebih besar. Jadi mau nggak mau harus kita hancurkan dulu, dihaluskan. Jadi memang jadi kerjaan. Terus apakah setelah dikasih pelet koi itu ikannya menjadi ikan koi? Ya tentu tidak ya teman-teman. Ikan gupi dikasih pelet koi ya tetap aja jadi ikan gupi. Ya percaya saja teman-teman ya, bukan apa yang termahal, terbaik atau terbagus yang harus dipakai, tapi apa yang paling tepat. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kita dan kesukaannya ikan gupi-gupi kita. Mungkin hari ini pakai pakan alami, besok-besok ganti pakai pelet, atau bisa juga kombinasi antara dua-duanya. Pokoknya gimana baiknya aja menurut teman-teman. Silahkan juga komen di kolom komentar nanti. Oke, sampai di sini dulu. Salam Gupi Perspektif.